Pelayanan Informasi Publik Kementerian Agama kini telah masuk tahun ke-8 sejak dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada 2012 silam. Sebagai instansi vertikal dengan ribuan satuan kerja, layanan informasi publik menjadi tantangan tersendiri. Kantor pusat, kantor wilayah, kantor kabupaten kota, hingga kantor urusan agama di tingkat kecamatan, terbentang dari Aceh sampai Papua. Ada ratusan jenis layanan pada bidang pendidikan dan keagamaan yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Madrasah, pesantren, perguruan tinggi, penyuluhan agama, haji, umroh, nikah, dan sertifikasi halal adalah sederet layanan utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setiap layanan publik itu berdampak langsung pada kebutuhan informasi yang dirasa perlu oleh masyarakat. PPID utama dan PPID unit di Kementerian Agama hadir untuk masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan keselamatan dan kesehatan melewati masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Rosidin, Kepala Bagian Data pada Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, sekaligus sebagai PPID Unit Sekretariat Jenderal mewakili Kementerian Agama untuk menyampaikan potret pelayanan informasi publik di Kementerian Agama pada tahun 2020 ini. Tahun 2020, berbagai kegiatan kerumunan massa dibatasi, tak terkecuali kegiatan keagamaan. Sepanjang pandemi COVID-19, setidaknya ada 7 kegiatan besar terdampak. Di awal masa pandemi, pemerintah Saudi menutup akses untuk perjalanan ibadah umroh. Ini tentu berdampak pada ratusan ribu jemaah yang telah terdaftar. Kemudian disusul penyesuaian proses pembelajaran di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan. Penyesuaian berikutnya adalah pendaftaran dan prosesi akad nikah, tata peribadatan di rumah ibadah, termasuk sholat raweh, sholat idul fitri, serta kegiatan takbiran. Penyelenggaraan ibadah haji pun tak luput dari dampak COVID-19. Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah, meski saat itu belum ada putusan resmi dari pemerintah Saudi. Dan terakhir, dalam proses penyembelihan hewan kurban, serta penyaluran daging kepada penerima. Dari semua itu, Kementerian Agama telah hadir memberikan pedoman kepada masyarakat terkait protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagian besar informasi publik dituangkan dalam bentuk surat edaran Menteri Agama sebagai pijakan bagi masyarakat dalam menjalani ibadah. Di antaranya dilengkapi rilis dan infografis guna memudahkan diseminasi melalui media sosial. Sejumlah inovasi dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian tatanan layanan informasi. Aplikasi SIMKAH memberi jawaban bagi calon pasangan pengantin, mereka bisa mendaftar nikah secara online. Aplikasi Quran Kemenak hadir untuk memudahkan umat Islam membaca dan memahami kandungan isi Al-Quran. Sejumlah perbaikan fitur pada aplikasi Haji Pintar dan Umroh Cerdas untuk membantu jemaah mengetahui perkembangan kebijakan, regulasi, dan tata cara seputar perjalanan umroh dan penyelenggaraan haji di masa pandemi COVID-19. Di luar kondisi luar biasa itu, PPID Kementerian Agama senantiasa menghadirkan informasi publik, meliputi informasi berkala dan informasi setiap saat. Semua tersedia di website PPID. Siapapun pemohon dapat mengakses tanpa dibatasi dan dipungut biaya. Sementara pelayanan langsung dilakukan di PTSP. Di sini pemohon dapat melakukan konsultasi pelayanan publik dan informasi publik. Permohonan informasi publik secara langsung dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selain website, optimalisasi media sosial terus dilakukan guna meningkatkan penetrasi penyebaran informasi publik. Informasi publik juga disebarkan melalui beberapa grup berbasis pada komunitas guru, santri, dan sesama ASN Kementerian Agama. Penyebaran informasi publik kepada media massa menggunakan jaringan media center haji,
sebuah jaringan alumni petugas haji yang terdiri atas jurnalis dari media-media mainstream. Untuk menjaga keberlanjutan sejumlah inovasi pelayanan informasi publik dilakukan strategi melalui: pertama, informasi disampaikan secara tepat waktu sehingga pemanfaatannya lebih optimal. Kedua, membangun ekosistem agar setiap informasi yang keluar dari Kementerian Agama menjadi rujukan utama bagi publik. Ketiga, kualitas konten seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik. Keempat, umpan balik sebagai bagian dari evaluasi peningkatan layanan informasi publik. Sudah menjadi fokus dan komitmen Kementerian Agama agar setiap informasi dapat tersampaikan ke publik secara utuh. Salam transparansi.